Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah mudahkan kita untuk berjumpa di kesempatan kali ini. Insyaallah saya akan sedikit berbagi terkait dengan aplikasi yang lagi naik daun lah istilahnya hari ini ya. Lagi banyak teman-teman yang pakai aplikasi ini, terutama teman-teman yang masih pemula ataupun orang-orang yang mau mengenal kaligrafi Islam, yakni aplikasi Ana Muhtarif Al-Khat ya. Saya kira sebagian teman-teman juga udah tahu ya, bahkan mungkin udah pernah install atau pernah mungkin buat karya dengan aplikasi ini. Alhamdulillah. Tapi kali ini saya akan jelaskan secara sedikit lebih detail ya, lebih detail, dan nanti akan coba dipraktekkan seperti apa bagusnya. Karena memang saya melihat sebagian besar juga ada yang buat kaligrafi, hanya saja jauh dari ilmu-ilmu kaligrafi yang harusnya dimana semuanya itu punya aturan seperti itu. Jadi nggak sembarangan dibuat, nggak bisa dibuat posisinya pun terserah kita dan sebagainya, enggak. Harus ada posisi atau penempatan tertentu di mana kaligrafi itu bisa terlihat bagus seperti itu. Oke, sebenarnya aplikasi Ana Muhtarif Al-Khat ini mirip-mirip ya dengan aplikasi Kalipro ya, istilahnya saudara lah gitu. Tapi secara keunggulan secara kualitasnya lebih unggul Kalipro dibandingkan Ana Muhtarif Al-Khat ini. Insyaallah nanti kapan-kapan saya akan bahas lagi, akan bandingkan gimana perbedaan dari kedua aplikasi ini. Nah, kita langsung aja coba buka ya. Nanti teman-teman bisa download di Play Store. Tampilan depannya sama sih sebenarnya seperti aplikasi Kalipro. Nah, ini teman-teman sekalian, salah satu ini hasil desain ya. Hasil desain saya ini nanti kita coba akan buat seperti ini ya. Insyaallah. Ini nama-nama yang saya buat juga. Pesanan-pesanan nama gitu kan ya, buat seperti itu. Ini banyak sih, alhamdulillah. Nanti akan saya coba buat ya satu seperti ini. Nah, di halaman depan seperti ini, teman-teman lihat di bagian atas ada import ini. Nanti teman-teman bisa masukkan apa, desain-desain atau foto misalnya bisa juga. Nah, kita pilih aja yang buat baru ya, karena kita mau coba yang baru nih, buat baru seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini layarnya. Paling atas ini nama desain ya, nama desain. Kita bisa ganti misalnya karena mau tulis subhanallah, saya buat aja nih subhanallah. Oke. Nah, di sini ada ukurannya juga, ada 1000 kali 1080 pixel ada juga. Kalau mau teman-teman misalnya mau rubah di ukuran yang lain, teman-teman bisa pilih ini ukuran yang baru berapa pixel misalnya, karena masing-masing ada ukuran tersendiri ya. Misalkan A3 berapa pixel kali berapa pixel, A4 misalnya berapa pixel kali berapa pixel, itu ada semua. Nah, teman-teman disesuaikan. Kalau nggak mau ribet ya coba ini aja ukuran yang ada. Kemudian teman-teman bisa pilih di sini warna latarnya ya. Warna latarnya mau pilih warna apa, misalnya di sini warna hitam atau warna putih, atau teman-teman bisa pilih juga warna transparan seperti ini. Nah, lebih mudah insyaallah nanti teman-teman masukkan backgroundnya, edit backgroundnya kalau teman-teman udah save karyanya seperti itu. Kita pilih yang putih aja ya, kita pilih yang putih ya, untuk sementara dulu nih kita terapkan gitu. Kemudian bisa juga kita buat seperti ini, mau tambahkan misalnya pilih warna lain. Nah, biasanya seperti ini, bisa seperti ini, warna apa bisa juga, tapi coba warna putih aja dulu. Kemudian kita pilih OK. Nah, ini layar yang masih kosong ya, masih baru. Kemudian coba kita lihat bagian atas ini, kiri atas. Di sini ada berapa pilihannya, ada berapa opsi. Desain baru ini sudah buka desain ini untuk membuka desain yang pernah kita buat. Nah, kalau kita misalkan mau lanjutin misalnya atau mau edit lagi yang desain yang ini, bisa juga tinggal masukkan lagi bisa. Cuma kita mau buat baru ya, kita kembali dulu ya. Itu untuk buka desain. Bisa mau gabungkan desain juga bisa seperti ini, menggabungkan misalnya kita udah buat di sini,
Nanti kita mau gabungkan desain, kita pilih lagi di sini, gabungkan lagi sama yang lain, boleh juga seperti itu. Kemudian ini untuk simpan desainnya, bisa juga. Ini tampilkan kisi-kisi. Nah, ini manfaatnya untuk teman-teman yang mau misalnya kaligrafinya ini posisinya seimbang gitu, rata bagian tengahnya, kiri kanan dan lain sebagainya, boleh gunakan ini. Saya biasa gunakan yang ini untuk melihat kerapian dari kaligrafi yang kita buat. Ini bisa sembunyikan juga, kalau misalnya udah selesai bisa sembunyikan. Kita tampilkan aja dulu, kemudian kita warna latarnya seperti tadi. Nah, teman-teman bisa tambahkan juga gambar latarnya. Gambar latarnya bisa juga, mau nambahkan sekarang juga bisa, atau nanti mau tambahkan setelah tulisan kaligrafi yang sudah ada, bisa juga seperti itu. Nanti sebentar aja kita tambahkan ya, kita tambahkan sebentar aja. Atau kalau mau lebih cepatnya ya kita tambahin aja gambar latarnya. Oke, saya akan coba seperti yang tadi ya, seperti backgroundnya yang tadi. Bismillah, ini nih, mohon tunggu. Nah, ini sudah. Ini kan masih ada bagian putih-putih nih, kurang sesuai ya. Teman-teman bisa pilih edit di sini, edit, kemudian teman-teman pilih sesuaikan gambar, sesuaikan. Nah, udah sesuai dan sudah hilang putihnya, udah disesuaikan oleh gambarnya. Kemudian teman-teman pilih lagi di pengaturan ini, enggak ya, tadi udah. Ini ukuran asli besar gini nih, memperlihatkan aja seperti ini sih. Oke. Sekarang kita coba masukkan teksnya. Subhanallah, tulis dulu ya, subhanallah. Kalau teman-teman mungkin yang lain belum punya keyboard seperti ini, keyboard apa ya, tulisan Arab seperti ini, teman-teman bisa coba nanti install ya, sepertinya ada juga. Ini tulisan subhanallah. Nah, di bagian sini teman-teman bisa pilih jenis hotnya. Hot apa? Ada banyak macam hot sebenarnya sih, tapi hampir semua mirip ya. Hanya saja dari 6 hot umumnya yang kita tahu di kaligrafi itu, yang di Indonesia itu, di sini hanya 4 aja ya. Diwani jali tidak ada. Kemudian ini hanya 4 aja. Ini naskah. Kemudian di sini ada thulus, farisi, dan kufi. Ya, dan kufi seperti ini. Ini ada mirip dia juga dengan riq'ah sih. Qasim ini ada mirip dengan riq'ah juga, tapi secara kaidah tidak terlalu bagus ya kalau untuk dibuat di untuk lomba, seperti untuk referensi kurang bagus. Nah, kita pilih saja thulus ya. Kita mau buat thulus seperti ini. Nah, kita bisa buat ukurannya, mau dinaikkan juga 200 aja, coba dulu nih, rata tengahnya, seimbang tengahnya, kemudian ini spasinya nih. Kemudian teman-teman coba, ini bisa dipilih juga pisah teks sesuai spasi. Misalkan ini subhanallah, jadi per spasinya itu jadi dipisahkan seperti itu. Kemudian ada juga yang seperti ini, kelompokan yang sebaris. Kalau misalnya sebaris seperti ini, dikelompokkan bisa juga. Nanti dipindahinnya nggak bisa satu-satu, nggak bisa. Jadi sekali pindahin dia pindah semua karena satu kelompok seperti itu. Kita tidak usah pilih ini aja ya, kita pisahkan saja. Nah, kemudian di sini ada pilihan pratinjaunya. Istilahnya ini hitam ya tulisannya, kurang jelas ini, sebentar. Nanti kita bisa rubah. Ini tulisannya pratinjaunya seperti ini, ada di sini. Kita sisipkan coba ya, seperti ini. Karena tulisannya hitam ya, tidak tidak kontras ya. Kita edit di sini, bagian sini warna putih, kita terapkan. Nah, seperti itu ya, sudah. Kemudian kita pilih taskilnya ya, atau rubah dulu dikit ukurannya. Ini ukurannya bisa naikkan seperti ini, 665 atau 600 aja, sekitar 50 lah, seperti itu bisa. Ini karena spasinya jaraknya terlalu dekat, kita pindahin dulu, acak-acak dulu lah supaya kelihatan agak
Teman-teman kalau mindahin bisa juga klik di sini, atau setelah klik ini bisa dari jauh seperti ini. Lebih bagusnya dari jauh seperti ini sih jaraknya, supaya lebih kelihatan dan mudah diatur seperti itu ya. Oke, ini contoh aja nih, buat seperti ini. Nah, kalau mau klik semuanya dulu, seimbangkan bisa juga. Kemudian nanti perbesar dikit nih, ada ruang. Nah, kita perbesar seperti ini. Oke, seperti ini. Sebenarnya bisa dirubah gaya-gayanya nih, seperti ini misalnya. Huruf alif misalnya bisa kita rubah. Saya rubah dulu nih gambar latarnya supaya lebih. Tunggu sebentar. Oke, warna latarnya hitam aja dulu ya. Oh, ada kesalahan. Oke, lanjut aja. Untuk nunnya misalnya kan, kita bisa rubah, kita bisa hilangkan titiknya dengan rubah gayanya seperti ini. Nah, bisa rubah gayanya seperti ini. Kemudian ini juga kita bisa geser seperti ini, bisa juga seperti itu. Nanti titik nunnya bisa kita tambahkan. Oke, kita masuk ke tashkilnya. Ini pilih yang fulus ini. Tidak ada tanda juga ya, sebenarnya baik pilihan juga. Ini kalau mau teman-teman langsung aja bisa juga nih seperti ini. Nah, oke, mau disisipkan juga bisa, misalnya ini misalnya kan, sisipkan Allah Jalla Jalaluhu misalnya kan, bisa juga. Nanti hilangkan dulu ya, nanti baik pilihannya. Kita masuk ke tashkil aja, fulus ini. Kemudian kita tutup ya, tunggu sebentar ya. Terus tanda ya. Nah, kita masukkan titik nun, sisipkan, masukkan di sini. Ini penting juga untuk teman-teman nih. Titik nun itu kalau bisa jaraknya seimbangkan ya. Jangan terlalu ke kanan juga, jangan terlalu ke kiri juga, jangan terlalu ke atas juga, jangan juga ke bawah. Tepat di tengah-tengahnya kalau bisa. Dan ini sebagian besar kesalahan kaligrafi pemula itu yang saya lihat, menempatkan titik harokat tanda baca pada tempat yang tidak seharusnya dan tidak memperhatikan keseimbangan titiknya, seperti itu ya. Kemudian kita coba masukkan lagi. Nah, subhanallah ya, harokatnya nih, kita kecilkan dulu ini. Alifnya bisa naikkan lagi, nah seperti ini supaya lebih seimbang. Kemudian kita pilih untuk tashkilnya, subhanallah sukun ya, sisipkan di sini terlalu besar nih. Oke, itu. Nah, kita coba geser nih, cuma nggak terlalu berpengaruh. Oke, sudah. Kemudian kita pilih lagi tashkilnya, masukkan badalnya seperti ini. Bisa juga di sini. Oke. Kemudian kita pilih lagi, masukkan semua. Yang jelas teman-teman harus paham bahwa khusus ini nggak harus semua harokatnya masuk ya. Boleh nggak kalau misalkan harokatnya ini nabrak huruf? Boleh sebenarnya. Ada juga master yang seperti itu, hanya saja baiknya dihindari ya. Baiknya dihindari untuk menabrak huruf ya. Dan untuk khusus tidak harus kok semuanya, misalnya harokatnya harus lengkap semua seperti itu, tidak harus juga. Kecuali khot naski, kapan teman-teman nulis, teman-teman harus memasukkan semua harokat tanda bacanya, karena kalau tidak itu akan terhitung salah. Apalagi kalau MTQ misalnya satu aja salah jali misalnya, itu kemungkinan besar tidak akan bisa juara seperti itu. Oke, kita perkecil aja coba ya. Ya bisa juga, atau bisa juga di sini fathahnya, kemudian titik nunnya. Kalau misalnya susah kayak gini nih, klik aja di sini ya. Jadi ini pindahkan ke sini, bisa, dan fathahnya ini ke sini. Tadi fathahnya di
ini. Kemudian kita masukkan lagi tashkilnya, perbesar lagi dikit. Nah, syiddahnya nanti di sini. Kemudian penanda huruf H. Nah, pilih yang ini. Penanda ini teman-teman harus paham, ini posisinya di atas, tidak boleh di bawah, tidak boleh di samping kanan ya. Di atas seperti ini. Tepatnya di sini ya posisinya. Dan sebenarnya teman-teman coba buat posisinya tidak pada tempatnya, itu kurang bagus. Itulah pentingnya kenapa teman-teman juga harus coba lihat referensi karya master itu seperti apa. Oh, ternyata kayak gini tuh posisinya di sini. Coba ikuti sebisa kita semaksimal mungkin. Kemudian pilih lagi tashkilnya untuk penanda huruf sin ini. Nah, seperti di sini kita masukkan penanda huruf sin itu hanya boleh di bawah, tidak boleh di samping kanan atau di atas misalnya, atau di samping kiri, tidak bisa. Penanda huruf sin ini seperti ini penempatannya. Dan yang punya tanda seperti ini hanya huruf sin saja. Kalau untuk huruf shin itu tidak boleh. Huruf ain ada, huruf ghain tidak ada penanda hurufnya. Huruf to ada penanda hurufnya, kemudian huruf lo itu tidak ada penanda hurufnya. Ya, itu teman harus paham. Jadi nggak semua huruf itu punya tanda semua, dan masing-masing huruf itu penandanya punya tempat ya. Tidak boleh teman-teman nanti masukkan di sembarang tempat seperti itu. Nah, oke. Ini agak kecil dikit ya. Besarin lagi dikit lah supaya agak bagus nih kelihatannya. Ini naikkan lagi dikit. Naikkan dikit. Oke. Geser dikit. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi seimbang semuanya. Harokatnya, sebab harokatnya dan sebagainya, posisinya semua insya Allah seimbang. Jadi ini bagian tengah, ini di tengah, ini juga di tengah ya, sedikit geser ya, sedikit. Kemudian bagian ini juga di tengah, ini juga tengah juga ya, seimbang. Ini juga seimbang insya Allah. Kemudian nanti bisa tambahkan juga seperti ini, atau ini mau dibesarin dikit bisa juga, bisa juga, tapi naikin lagi dikit seperti ini bisa, atau geser dikit juga bisa, insya Allah tidak masalah. Tapi biasanya di atas ini sih biasanya. Oke, seperti itu ya. Nah, teman-teman sudah jadi ya, simple sebenarnya. Dan kelebihan dari kalau kita buat di aplikasi ini, dia rapi ya, bisa rapi. Tentu berbeda dengan tulisan tangan, meskipun yang paling bagus ya memang harus punya skill tulisan tangan supaya lebih bernilai seperti itu. Kalau aplikasi mah insya Allah teman-teman lain juga bisa. Orang-orang yang nggak paham kaligrafi pun bisa, bahkan orang-orang non muslim pun itu bisa. Dan uniknya ada juara internasional kaligrafer itu non muslim, namanya Wisam Syaukat. Teman-teman nanti bisa, dan di Instagram juga ada, di FB juga ada, non muslim tapi dia luar biasa karya-karyanya dan bisa menjuarai lomba internasional. Nah, ini sudah seperti ini, teman-teman langsung save saja bisa. Bagian posisi yang ini bisa diputar ya, untuk diputar bisa juga nih, mau mutar seperti ini, seperti ini juga bisa, tapi nol aja ya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini bagian sini bisa langsung share di Facebook, ini bisa juga. Ini untuk save-nya bisa, untuk simpan. Ini untuk masuk PDF-nya juga bisa. Ini untuk dibagikan kayaknya. Pilih yang kedua ini ya, sebelah kirinya Facebook ini untuk save ya, teman-teman save. Atau misalnya teman-teman mau lagi-lagi mau blok semuanya, ganti warna misalnya nih, backgroundnya kan agak hitam tuh, mau ganti warna ini bisa juga. Misalnya kita terapkan, bisa. Teman-teman mau ganti warna apa, putih aja ya, simpelnya putih aja bisa. Atau ini dikit mungkin krem-krem gitu, terapkan bisa juga seperti itu ya. Nanti tergantung kreasinya teman-teman seperti apa, insya Allah nanti akan dimudahkan juga. Oke, langsung kita save aja seperti ini. Mohon tunggu sebentar. Nah, gambar telah tersimpan di foto. Kita tutup ya, kita tutup. Atau coba kita lihat ya, buka desain misalnya. Nah, desain tadi udah ada di sini. Kita
barusan tadi namanya subhanallah ada di sini, atau kita cek galeri misalnya, galeri album ini, kemudian tempo hari terakhir. Nah ini dia tadi hasilnya, kita lihat infonya. Ini ukuran 1,4 MB, ini ukurannya cukup besar ya, karena memang gambar yang saya masukkan itu pun kualitasnya cukup bagus, jadi ukurannya besar. Tergantung backgroundnya juga nanti yang mendukung. Kalau misalkan background yang teman-teman masukkan itu nanti kurang bagus kualitas filenya, maka kemungkinan besar akan menurun juga seperti itu. Kalau misalkan nanti kualitas filenya kurang bagus, nanti berpengaruh sama hasilnya. Atau mungkin bisa teman-teman kembangkan, misalnya mau backgroundnya foto sendiri terus nama di sampingnya, editing seperti ini bisa juga ya, bisa juga teman-teman coba berkreasi seperti itu. Nah mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Maaf mungkin kalau agak lama, tapi ya insyaallah ini agak detail lah penjelasannya. Dan yang terpenting tadi teman-teman harus perhatikan posisinya ini agar seimbang ya, agar seimbang posisi harokat dan lain sebagainya, agar nanti lebih enak gitu kalau kelihatan karya-karyanya itu, daripada kita masukkan harokat banyak banget. Dan itu banyak terjadi saya lihat ketika teman-teman yang masih baru itu membuat atau menulis khot diwani jali, hujan titik istilahnya, titiknya di mana-mana, masya Allah dimasukkan. Tidak seperti itu juga, nanti ada aturannya. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan. Lain kali saya akan bahas juga mengenai kesalahan sebagian besar teman-teman yang menulis khot diwani jali itu, khususnya yang pemula itu seperti apa. Insya Allah mungkin cukup sekian. Nanti teman-teman bisa share yang video ini, atau teman-teman mungkin mau nanya silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Teman-teman insya Allah nanti saya jawab. Seperti apa yang saya tahu nanti insya Allah saya jawab. Nah gitu pun termasuk pada setiap video saya, mungkin teman-teman mau tanya silahkan teman-teman, tidak usah sungkan istilahnya, nanti teman-teman tanya aja di kolom komentar seperti itu. Boleh share juga video ini dan juga bagikan kebaikan ke teman-teman lain. Mungkin ada teman-teman kita yang lain belum paham atau mau belajar kaligrafi, atau orang awam misalnya mau belajar kaligrafi, mau tahu kaligrafi, teman-teman bisa sarankan juga aplikasi ini, atau mungkin disuruh nonton video ini. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Syukran wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.